Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas Intan Pariwara kelas 10 bab Animalia bagian uji kompetensi 3 dan penilaian harian uraian B dan juga C. Mari kita simak bersama-sama. Kita mulai dari uji kompetensi 3 bagian B. Nomor 1, ular dan kura-kura termasuk ke dalam kelompok reptil, akan tetapi kedua hewan tersebut memiliki beberapa perbedaan ciri. Apa saja perbedaan ciri kedua hewan tersebut? Jadi keduanya dimasukkan ke dalam anggotanya reptil itu karena memiliki kulit bersisik yang tersusun atas zat tanduk. Namun ular dan juga si kura-kura itu dimasukkan ke dalam ordo yang berbeda. Kira-kira kenapa? Ular itu masuk ke dalam ordo Squamata. Oke, ular itu ordo Squamata. Ciri-cirinya dia memiliki tungkai, punya rahang atas dan rahang bawah, tidak memiliki sendi. Kemudian bergerak menggunakan otot perut. Sedangkan yang kura-kura itu masuk ke dalam ordo Testudines atau Testudinata. Nah, kura-kura itu ciri-cirinya memiliki tubuh yang dilindungi oleh carapax. Carapax itu tempurungnya. Nah, dia tidak mempunyai gigi, rahangnya dilapisi oleh zat tanduk dan bergerak menggunakan tungkai. Nah, itulah yang membedakan antara ular dan juga kura-kura. Nomor 2, ikan tongkol hidup di laut, sedangkan ikan mas hidup di air tawar. Namun kedua jenis ikan tersebut dikelompokkan ke dalam kelompok Osteichthyes. Nah, mengapa demikian? Jadi pengelompokan ikan yang terutama Osteichthyes dengan Chondrichthyes itu bukan berdasarkan habitat, melainkan berdasarkan jenis penyusun rangkanya, yaitu tulang keras sama tulang lunak. Jadi untuk yang ikan mas dan juga ikan tongkol, keduanya itu memiliki tulang keras atau tulang sejati, meskipun habitatnya berbeda. Nah, selain pada tulangnya yang tulang keras itu tadi atau tulang sejati, ciri lain yang dimiliki oleh anggota Osteichthyes itu adalah memiliki penutup insang atau yang disebut dengan operculum, sehingga celah insangnya tidak nampak dari luar. Nah, ikan tongkol dan ikan mas juga berkembang biak dengan cara yang sama, yaitu bertelur dan fertilisasinya dilakukan secara internal. Nomor 3, saat berjalan, Rafa melihat katak dan kodok melintas di depannya. Selanjutnya, Rafa mengamati ciri-ciri kedua hewan tersebut. Berdasarkan hasil pengamatannya, Rafa menyimpulkan bahwa katak dan kodok memiliki ciri-ciri yang sama. Benarkah kesimpulan Rafa tersebut? Berikan alasan Anda. Jadi untuk katak dan kodok itu dua hewan yang memiliki ciri-ciri berbeda. Nah, berikut di bawah ini Mimin sajikan tabel perbedaan antara katak dan juga kodok. Jadi untuk bentuk kepala dengan antara katak dan kodok itu beda. Kalau katak segitiga dengan moncong yang lebih tumpul. Tapi kalau kodok itu segitiga dengan moncongnya yang lebih lancip. Bentuk badannya kalau katak itu lebih panjang dan langsing. Kalau kodok dia lebih bulat dan juga pendek. Kulitnya katak lebih halus dan juga licin. Kalau kodok lebih kasar, berbintik dan juga kering. Tungkainya kalau katak memiliki tungkai belakang yang lebih panjang daripada tungkai depan. Makanya lompatannya bisa lebih jauh jaraknya dibandingkan dengan kodok. Sedangkan kodok antara tungkai belakang dengan tungkai depan itu ukurannya hampir sama. Jadi dia tidak bisa melompat sejauh yang dilakukan oleh katak. Oke, jadi kesimpulannya pernyataan yang disampaikan oleh Raffi itu kurang tepat. Nomor 4, Anita dan kakaknya bertamasya ke kebun binatang. Anita melihat berbagai jenis hewan yang berada di dalam kebun binatang. Di antaranya ada harimau, badak, rusa, dan kuda nil. Sementara itu, kakak Anita melihat singa, jerapah, kuda, orangutan, dan juga lutung Jawa. Nah, berdasarkan hewan-hewan di atas, kira-kira pengelompokannya seperti apa? Jadi semua hewan yang ada di soal itu masuk ke dalam mamalia, tetapi memiliki ordo yang berbeda. Jadi Mimin di sini sampaikannya dalam bentuk tabel untuk mempermudah kalian memahami. Jadi untuk yang di soal tadi itu ada dari ordo karnivora. Karnivora yang masuk karnivora itu harimau dan juga singa. Dimasukkan ke dalam ordo karnivora karena cirinya pemakan daging, giginya kuat dan juga taringnya tajam.
Kemudian ada ordo Perissodactyla. Kalau Perissodactyla ini badak dan juga kudanil. Cirinya memiliki kuku yang jumlahnya ganjil. Kalau yang selanjutnya ada ordo Artiodactyla. Kalau Artiodactyla contohnya adalah rusa dan juga jerapah. Ini cirinya karena memiliki kukunya genap. Sedangkan yang terakhir ada ordo Primata, orang utan dan juga lutung Jawa. Nah, ini ciri-cirinya memiliki mata stereoskopik, yaitu matanya menghadap ke depan seperti mata manusia. Oke, jadi di situ ya pengelompokan yang ada pada nomor 4. Nomor 5, selain dimanfaatkan sebagai sumber protein, beberapa jenis hewan vertebrata juga menginspirasi dalam pembuatan teknologi tertentu, seperti sistem sonar pada lumba-lumba yang menginspirasi pembuatan radar pada kapal selam. Benarkah pernyataan tersebut? Nah, memang benar ya. Jadi lumba-lumba itu adalah hewan mamalia yang hidup di air. Nah, untuk berkomunikasi, lumba-lumba menggunakan sistem sonar. Sistem sonarnya akan mengeluarkan gelombang ultrasonik yang dapat ditangkap oleh pendengaran lumba-lumba yang lainnya. Selain itu, sistem sonarnya juga berfungsi untuk mengetahui letak benda-benda yang ada di sekitarnya, sehingga terhindar nih dari tabrakan saat berenang. Disinilah sistem yang menginspirasi pembuatan radar kapal selam. Jadi pernyataan pada soal itu benar. Lanjut ke bagian penilaian harian B dan juga C. Kita mulai dari yang B, nomor 1, suatu jenis hewan memiliki rongga tubuh semu dan mesodermnya belum membentuk rongga yang sesungguhnya. Hal ini karena mesodermnya belum terbagi menjadi lapisan dalam dan lapisan luar. Berdasarkan cirinya, hewan tersebut termasuk ke dalam hewan. Di situ sudah ada kata kuncinya ya, belum membentuk rongga sesungguhnya, berarti dia masuk ke dalam Trypoblastic pseudocelomata. Oke, lanjut ke nomor 2. Daur hidup Obelia sp, polip yang berperan melakukan perkembangbiakan aseksual adalah, jadi yang untuk perkembangbiakan secara aseksual itu dilakukan oleh polip Gonangium. Yang nomor 3, nyamuk dan kupu-kupu mengalami perkembangbiakan mulai dari telur, larva, pupa dan juga imago. Oleh karena itu, kedua serangga tersebut dikelompokkan ke dalam kelompok Holometabola. Kenapa? Karena mengalami metamorfosis sempurna. Nomor 4, hewan tersebut dikelompokkan ke dalam kelompok. Di situ, hewannya dimasukkan ke dalam kelompok Pisces. Hal ini karena hewan tersebut menggunakan insang. Yang nomor 5, ikan, burung, kadal, salamander, dan paus dikelompokkan ke dalam subfilum yang sama karena memiliki persamaan ciri berupa, jadi mereka semua yang ada di soal nomor 5 ini memiliki tulang belakang. Jadi dikelompokkan ke dalam kelompok yang sama, vertebrata. Nomor 1 bagian C. Perhatikan gambar berikut, bagaimana cara reproduksi hewan pada gambar tersebut, jelaskan. Jadi gambar yang ada pada soal nomor 1 itu adalah gambar dari hidra. Hidra ini hidupnya di air tawar. Reproduksinya dilakukan dengan cara tunas. Jadi mirip kayak pisang ya. Tapi beda tunasnya pisang dengan tunasnya ini. Kalau tunasnya yang ini, tunasnya itu dihasilkan dari tonjolan yang keluar dari bagian tubuhnya. Jadi bagian tubuhnya bisa kita lihat di gambar ya, di situ banyak tonjolan-tonjolan. Nah, saat tunasnya itu lepas, tonjolannya tadi sudah lepas, maka akan tumbuh menjadi individu baru. Nomor 2, porifera hidup menetap alias sesil di dasar perairan. Meskipun demikian, porifera dapat memperoleh makanan karena adanya gerakan flagela. Benarkah pernyataan tersebut? Jelaskan jawaban Anda. Jadi porifera kan memang hidupnya menetap atau sesil, jadi tidak berpindah tempat. Nah, porifera ini mendapatkan makanan karena adanya gerakan dari flagela yang menyebabkan aliran ostium masuk ke spongosol lalu masuk ke dalam yang terakhir masuk ke dalam osculum ya. Aduh, di situ salah nulis, harusnya dari
Ostium masuk ke spongosol lalu masuk ke dalam osculum. Jadi ostium itu pori-pori kecil yang ada di sekitar tubuhnya porifera. Kalau osculum yang lubang besar untuk keluarnya sisa-sisa makanan atau air itu tadi. Air yang mengalir kan masuk nih, itu membawa oksigen dan juga makanan berupa plankton. Nah, makanan itu tadi akan ditangkap oleh sel leher dan dicerna oleh vakuola makanan. Jadi pernyataan pada soal benar. Oke, yang tadi diganti ya, harusnya dari spongosol lalu masuk ke osculum, bukan spongosol lagi. Nomor 3, capung dan nyamuk dikelompokkan ke dalam kelompok yang sama. Jelaskan pengelompokan kedua hewan tersebut. Jadi kedua-duanya itu kan masuk ke dalam kelas insekta. Nah, ciri-ciri dari insekta yang pertama memiliki 6 buah kaki atau 3 pasang kaki. Terus tubuhnya, tubuh dan kakinya sih sebenarnya ini semuanya berruas-ruas. Tubuhnya terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada kepala yang disebut dengan caput, dada atau disebut dengan toraks, dan perut yang disebut dengan abdomen. Nomor 4, ular piton, komodo, penyu hijau, buaya muara, dan tuantara merupakan hewan-hewan yang memiliki bentuk tubuh dan habitat berbeda-beda. Meskipun begitu, hewan-hewan tersebut dimasukkan ke dalam kelas yang sama. Mengapa demikian? Jadi hewan-hewan yang ada di soal nomor 4 ini dimasukkan ke dalam kelas reptil. Kenapa sih dimasukkan ke dalam kelas reptil? Karena memiliki pola gerak yang melata. Jadi semuanya melata. Selain itu ciri-ciri dari reptil, yang pertama ada tubuhnya ditutupi oleh kulit yang bersisik dari zat tanduk. Bukan seperti sisik ikan ya, beda. Dan yang kedua, jantungnya itu berjumlah 4 ruang. Kemudian mereka juga bersifat poikiloterm, di mana suhunya itu akan menyesuaikan atau sama dengan suhu lingkungannya. Jadi ketika lingkungannya dingin, suhu tubuhnya juga ikut dingin. Beda kan dengan mamalia dan juga aves. Kalau kita masuk ke dalam homoioterm, jadi kita bisa mempertahankan diri dari suhu lingkungan. Soalnya suhu lingkungannya sedang tinggi. Kalau mamalia sama aves itu bisa mempertahankan suhu tubuhnya agar tidak ikut menjadi dingin. Nah, untuk ular piton dan juga komodo itu dimasukkan ke dalam ordo Squamata. Ingat-ingat ya, piton dan komodo Squamata. Penyu hijau dimasukkan ke dalam ordo Testudinata. Buaya muara dimasukkan ke dalam ordo Crocodila. Kalau tuantara dimasukkan ke dalam ordo Rhynchocephalia atau reptil primitif. Nomor 5, ordo primata dianggap sebagai hewan mamalia yang derajatnya paling tinggi. Benarkah pernyataan tersebut? Jelaskan alasan Anda. Jadi primata itu dianggap memang derajatnya yang paling tinggi dibandingkan dengan mamalia yang lain. Karena dia sudah memiliki berbagai organ yang telah berkembang dengan sangat baik. Contohnya adalah otak dan juga alat indera. Otaknya primata itu berukuran lebih besar dan dapat digunakan untuk merekam berbagai informasi yang telah diterima jika dibandingkan dengan hewan yang lain. Kemudian mata primata itu sudah bersifat stereoskopik. Stereoskopik itu maksudnya matanya sudah menghadap ke depan dan memiliki menghasilkan pandangan 3 dimensi. Jadi mirip seperti manusia ya, matanya menghadap ke depan. Jadi pernyataan pada soal itu benar. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.